Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya Hal Duniawi dan Surgawi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 12. Yesus bersabda, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidakkah ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, walaupun manusia itu setara di hadapan Allah, tetapi memang dasarnya manusia itu berbeda-beda dalam berbagai aspeknya. Manusia berbeda jenis kelaminan. Ada pria, ada wanita. Tetapi pria dan wanita tetaplah sejajar. Memang di berbagai kebudayaan dunia, pria tercenderung dianggap lebih tinggi derajat sosialnya yang disebut patrilineal. Hanya sedikit kebudayaan yang menerima wanita lebih tinggi derajatnya yang disebut matrilineal. Perbedaan tersebut pada masa lalu penting sekali untuk dipertahankan. Namun, semakin modern suatu masyarakat, perbedaan gender lebih diletakkan pada fungsi dalam masyarakat. Semakin banyak pemimpin negara dan pemimpin militer adalah seorang wanita. Demikian pula profesi yang selama ini hubungkan dengan feminisme sekarang banyak dilaksanakan para pria. Misalnya memasak, mengasuh anak, mengurus rumah.
Di dalam gereja Katolik, memang imam haruslah seorang pria sesuai tradisi. Namun, berbagai pelayanan sudah tidak membedakan gender. Siapapun yang hendak melayani di gereja dipersilahkan untuk hadir. Saudara-saudari terkasih, manusia juga dibedakan dari tingkatan pendidikannya. Secara umum, seorang manusia akan menempuh pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, akan semakin banyak tuntutan dari ilmu yang dipelajarinya, tetapi juga semakin berkembang intelektualnya. Sayang sekali, banyak orang tidak mementingkan pendidikan. Pendidikan hanya dianggap untuk mencari ijazah sehingga mendapatkan pekerjaan. Yang penting adalah bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Seseorang yang pernah mengenyam bangku sekolah umumnya akan memiliki cara berpikir, etika bergaul, kemampuan berbicara, daya pikir analitis, mentalitas yang tangguh, pengendalian emosi. Jika ada seseorang bersikap tidak sopan, cara berbicaranya kasar, tidak memiliki wawasan, orang itu sering disebut tidak pernah sekolah. Pendidikan adalah salah satu cara manusia mengukur kualitas seseorang. Pada umumnya, seseorang diukur dari kepemilikan harta benda, luasnya daerah kekuasaan, tingginya pangkat dan kedudukan, atau hubungan daerah dengan seseorang. Demikianlah kenyataan di masyarakat. Manusia dibeda-bedakan agar dapat mengatur dan menguasai orang lain. Saudara-saudari terkasih, Yesus tentu saja tidak membeda-bedakan manusia. Yesus menerima dengan tangan terbuka orang. Namun, Yesus hendak mengingatkan bahwa ada tingkatan duniawi dan surgawi. Batas kemampuan manusia umumnya adalah hal-hal duniawi yang bisa dicerna dengan akal budi. Hal-hal surgawi memerlukan kerendah hatian, pertobatan, kejujuran, keterbukaan, kepolosan, kepasrahan, ketaatan. Yesus sudah sering mengajarkan soal kerajaan surga, jalan menuju surga, anak-anak Allah, anak manusia. Hal-hal yang tidak ada di dunia tersebut hanya bisa diterima dalam kacamata iman. Jika tentang peristiwa yang terjadi di dunia, seperti menolong orang lain, menyapa orang yang sendirian, membantu orang berkebutuhan, menemani orang tua atau membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, hadir dalam kegiatan lingkungan, menerima sakramen-sakramen saja tidak kita pahami dan tidak kita lakukan. Bagaimana kita bisa memahami apa yang diajarkan Yesus tentang surga? Apakah kita sudah mewujudkan iman kita dalam hidup sehari-hari? Apakah kita sudah membuka diri akan ajaran Yesus dalam terang Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
kemanusiaan kami masih terbatas kepada kehidupan di dunia ini. Yesus sudah mengajarkan tentang kerajaan surga, tetapi kami tidak mampu memahaminya, bukan karena kebodohan akal budi kami, tetapi karena dangkal dan tipisnya iman kami. Semoga Roh Kudus berkenan membuka mata iman kami agar kami sungguh pantas disebut anak-anak Allah. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.